Salam literasi buat para pencinta karya Franz Kafka. Dalam memperingati 100 tahun kematian Franz Kafka dari 1924 sampai 2024, saya akan mencoba mengisi dengan beberapa sumber yang saya dapatkan baik dari media cetak maupun media visual YouTube ya. Di sini saya akan memaparkan ringkasan percakapan Klaus Wagenbach. Siapakah Klaus Wagenbach ya? Pertanyaan seperti itu. Klaus Wagenbach adalah seorang pemerhati karya Franz Kafka dan sosok Franz Kafka yang selama 20 tahun lamanya sibuk mengumpulkan bahan-bahan. Klaus Wagenbach akhirnya dalam studinya Germanistik di Jerman, di Frankfurt, dia menulis disertasi tentang Franz Kafka. Di sini saya akan memaparkan percakapan dia dengan TV Swiss yang namanya TV Swiss SF1 dalam program Sternstunde. Pada tahun 2007, dia mewawancarai Klaus Wagenbach, dan Klaus Wagenbach akhirnya meninggal pada tahun 2021. Ya. Wagenbach mengakui pertama kali menyukai karya Franz Kafka setelah dia membaca kalimat pertama novel Proses atau Der Prozess atau The Trial yang disebut bahwa Josef K. pasti difitnah pada suatu pagi ditangkap tanpa melakukan kesalahan. Kalimat itu membuat Klaus Wagenbach terhenyak dan mulai mengumpulkan bahan-bahan siapa Kafka sebenarnya. Kemudian Klaus Wagenbach itu juga mendirikan sebuah penerbitan, namanya juga penerbitan Wagenbach. Walaupun sebelumnya dia setelah lulus kuliah, dia bekerja untuk dua penerbitan, Surkamp di Jerman dan Fischer sebagai lektor. Ya. Wagenbach telah menyatakan pada tahun 1933 ketika Hitler berkuasa, itu otomatis karya-karya Franz Kafka atau karya Yahudi dilarang. Termasuk karya Franz Kafka tidak dikenal di Jerman. Yang dikenal menurut Wagenbach adalah karya Hemingway, karya Faulkner dari Amerika. Tapi Kafka tidak dibolehkan terbit ya. Tetapi Klaus Wagenbach mengatakan bahwa di Swiss itu interpretasi tentang karya Kafka berkembang secara bebas karena Swiss dianggap negara netral. Sedangkan Jerman sendiri yang jurusan Germanistik di kampus-kampus itu nyaris karya-karya Yahudi tidak diperbolehkan. Wagenbach mengatakan pada tahun 50 itu mulai ada booming, ada semacam daya tarik pada karya Kafka setelah karya Kafka pasca Perang Dunia II diizinkan. Bahkan Max Brod, teman Kafka, menulis suatu biografi yang menganggap bahwa Kafka adalah dewa. Itu pendapat Wagenbach. Wagenbach telah menelusuri berbagai dokumen, baik dokumen berupa foto, merupakan buku maupun manuskrip, sekitar 300 sumber dia kumpulkan dan ditaruh di lemarinya, sehingga lemarinya penuh. Dia berpikir untuk apa ya? Dokumen dia itu dia ambil dari Akademi Berlin, dari Amerika, dari St. Gallen di Swiss. Material itu disimpan dan akhirnya ditekuni dan diterbitkan dalam bentuk buku, dan dia menganggap bahwa karya Kafka perlu ditengok ulang ya dengan temuan-temuan barunya itu ya.
dia juga menceritakan ketika Kafka menulis surat pada temannya Oskar Polak, dia tertukar dengan karya Kafka berjudul Josephine Sang Penyanyi, dan itu selama 20 tahun tidak terusik ya. Wagenbach mengatakan bahwa Kafka seorang vegetarian. Dia awal-awal vegetarian itu, dia punya paman namanya Siegfried itu yang sangat dianggap dekat dengan Kafka. Bagi Wagenbach, Kafka adalah sastrawan yang sangat paham tentang modernisme. Sehingga 1970-an itu banyak orang mempercakapkan karya Kafka. Meskipun pada zaman Hitler, karya manuskrip Kafka yang dibawa Dora di Berlin itu diambil Gestapo. Gestapo itu adalah semacam intel di zamannya Nazi. Pada tahun 70, karya Kafka betul-betul banyak digemari, dan Wagenbach sendiri menerbitkan penerbitan yang mencoba untuk merangkul antara sastrawan Jerman Barat dan Jerman Timur. Wagenbach menganut aliran yang sangat kiri dan dia seorang pemberani. Sayangnya tidak berumur panjang, sampai 2021 dia meninggal, dan karya-karyanya cukup bagus dan mayoritas tentang Franz Kafka. Terima kasih.